Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi short pada C++. Untuk anggota kelompok, perkenalkan saya Muhammad Rangga Saputra dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Abdul Abdul Raza. Saya Muhammad Rozan Akila. Yang pertama dari materi sorting pada C++ ada bubble sort, di mana bubble sort ini adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan membandingkan dan menukar posisi dua elemen secara berurutan sampai seluruh array terurut. Metode ini mendapatkan namanya karena elemen yang lebih besar muncul ke atas array secara bertahap seperti gelembung yang naik ke permukaan. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari bubble sort itu sendiri. Yang pertama, kelebihan bubble sort itu proses penghitungan bubble sort merupakan metode yang paling sederhana. Algoritma bubble sort ini mudah dipahami dan langkah ataupun tahapan dalam pengurutan data sangat sederhana. Di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Dan kekurangan bubble sort itu tidak efisien karena proses pengurutan data dilakukan dengan tahapan satu per satu, mulai dari data paling awal sebelah kiri sampai data terakhir. Lalu kelemahan atau kekurangan yang kedua ada ketika data yang kita punya banyak atau dalam jumlah yang besar, maka proses perhitungan akan semakin lama dan lambat. Oke, selanjutnya konsep bagaimana bubble sort ini bekerja. Yang pertama di sini ada mula-mula array seperti ini. Data dalam array itu seperti ini, di mana indeks 0 itu 3, indeks 1 itu 7, indeks 2 itu 1, indeks 3 itu 9, dan indeks 4 itu 5. Lalu di sini di perulangan pertama itu dicek jika J itu lebih besar dari J tambah 1, di mana di sini 3 dan 7 tidak bertukar karena 3 tidak lebih besar dari 7. Lalu setelah itu beralih ke yang indeks ke 1 dan melakukan pertukaran dengan 1 karena 7 itu lebih besar dari 1 dan hasilnya seperti yang di bawah ini. Lalu lanjut ke indeks kedua, di mana 7 dan 9 tidak melakukan pertukaran karena 7 lebih kecil dari 9, dan begitu seterusnya sampai di indeks ke-3 dan ke-4 yang dipertukar. Lalu selanjutnya ada perulangan kedua, dan sama kondisi tukar ini jika J lebih besar dari J tambah 1, di mana di sini akan dicek lagi ulang dari indeks ke 0, di mana 3 dan 1 bertukar karena 3 lebih besar dari 1, lalu setelah dari indeks ke 0 berpindah ke indeks pertama, di mana 3 dan 7 tidak akan bertukar karena 3 tidak lebih besar dari 7, dan selanjutnya ke indeks kedua, di mana 7 dan 5 bertukar karena 7 lebih besar dari 5, lalu sampai pada perulangan ketiga, balik lagi ke indeks ke 0, di mana 1 dan 3 itu tidak bertukar karena 1 lebih kecil daripada 3, dan di sini 3 sama 5 juga tidak akan bertukar. Begitu seterusnya karena sini hasil akhir perulangan ketiga karena indeks 0, 1, 2, 3, sampai 4 tidak ada yang bertukar, jadi perulangan berhenti sampai di sini. Selanjutnya, selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara memilih elemen terkecil dari array dan menukar posisi dengan elemen pertama. Kemudian, elemen terkecil berikutnya dipilah dari sisa array yang belum terurut, dan proses ini diulang hingga seluruh array terurut. Selanjutnya, kelebihan selection sort yaitu sederhana dan mudah dimengerti, bekerja dengan baik dengan kumpulan data kecil. Kekurangan selection sort adalah tidak berfungsi dengan baik pada kumpulan data besar dan tidak memperhatikan urutan relatif item dengan kunci yang sama yang berarti tidak stabil. Selanjutnya ada langkah metode selection sort. Ya, langkah pertama adalah menentukan elemen terkecil dalam array.
Pada array ini, elemen terkecil adalah 8. Setelah elemen terkecil ditemukan, elemen tersebut ditukar dengan elemen pertama array. Array menjadi 8, 50, 10, 44, 72, 20. Langkah 1 dan 2 diulang untuk sisa array yang belum terurut, yaitu array kedua hingga array ke N. Selanjutnya, elemen terkecil dari sisa array adalah 20. Elemen 20 ditukar dengan elemen kedua array. Array menjadi 8, 10, 20, 44, 72, 50. Pada langkah ini, elemen terkecil dari sisa array adalah 44. Elemen 44 ditukar dengan elemen ketiga array. Array menjadi 8, 10, 20, 44, 72, 50. Selanjutnya, elemen terkecil dari sisa array adalah 50. Elemen 50 ditukar dengan elemen keempat array. Array menjadi 8, 10, 20, 44, 50, 72. Setelah iterasi selesai, array dianggap terurut. Hasil akhir array adalah 8, 10, 20, 44, 50, 72. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rangga. Baik, selanjutnya ada pengertian exchange sort. Exchange sort adalah membandingkan elemen pertama dengan setiap elemen array berikutnya. Melakukan pertukaran yang diperlukan. Ketika lintasan pertama melewati array selesai, pengurutan pertukaran kemudian mengambil elemen kedua dan membandingkan dengan setiap elemen berikutnya. Dari elemen pertukaran array yang rusak, proses penyortiran ini berlanjut hingga seluruh array diurutkan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari exchange sort. Untuk kelebihan dari exchange sort adalah exchange sort memiliki konsep yang mudah dipahami dan diimplementasikan. Juga exchange sort hanya membutuhkan ruang memori yang konstan untuk operasi pengurutannya. Ini berarti tidak memerlukan memori tambahan untuk menyimpan data sementara, membuatnya lebih hemat memori dibandingkan beberapa algoritma pengurutan lainnya. Untuk kekurangan exchange sort adalah exchange sort melakukan banyak perbandingan dan pertukaran, terutama untuk array yang hampir terurut. Hal ini bisa menjadi tidak efisien dalam hal waktu pemrosesan. Juga tidak cocok untuk modifikasi di tempat. Implementasi dasar exchange sort mungkin tidak paling hemat ruang karena mungkin memerlukan penyimpanan sementara untuk elemen yang ditukar. Selanjutnya ada ilustrasi penerapan exchange sort dengan kondisi awal 47392. Pada ilustrasi di atas terdapat sebuah array yang menampung 5 elemen berpola acak yang akan diurutkan menggunakan exchange sort. Untuk perulangan yang pertama, pivot dimulai dari indeks 0, jadi setiap elemen yang ada pada indeks 0 ini akan dibandingkan dengan elemen lainnya dengan kondisi pertukaran. Jika elemen pada indeks pivot lebih kecil dari elemen pada indeks lainnya, maka akan ditukar. Yang pertama akan dicek 4 apakah lebih kecil dari 7, karena benar maka terjadi pertukaran. Nilai pada 7 telah berganti, selanjutnya dibandingkan 7 apakah lebih kecil dari 3. Jawabannya tidak, maka tidak ada pertukaran. Kemudian 7 memeriksa apakah lebih kecil dari 9, ternyata benar, maka nilai pivot sekarang menjadi 9. Yang terakhir yaitu 9 mengecek apakah lebih kecil dari 2, karena tidak benar, maka tidak ada pertukaran. Pada perulangan selanjutnya, juga akan membandingkan pivot dengan elemen lainnya, namun pivot ini akan bergeser ke indeks 1. Untuk perulangan kedua dengan kondisi tukar jika array I lebih kecil dari array J, juga sama membandingkan. Jadi ketika kita bandingkan lagi sama seperti sebelumnya, itu apakah elemen pada pivot lebih kecil dari elemen lainnya. Jika benar, maka akan terjadi pertukaran. Pengecekan dilakukan hingga elemen terakhir array akan didapat hasil yang hampir terurut. Selanjutnya perulangan ketiga. Seperti yang dilihat, pivot pada perulangan selanjutnya telah bergeser ke indeks 2. Lalu terjadi perbandingan sama seperti sebelumnya hingga elemen terakhir pada array.
Hasil dari perulangan ketiga ini sudah menunjukkan sebuah array yang terurut secara menurun. Namun perulangan akan tetap berlanjut hingga pivot berada di elemen terakhir pada array. Next. Oke, selanjutnya ada implementasi bubble sort, selection sort, dan exchange sort. Oke, selanjutnya di sini ada implementasi dari sorting pada C++, yang di sini pertama ada headernya, include stream, untuk memakai fasilitas cout dan cin pada C++. Lalu di sini ada using namespace standar untuk mempersingkat coding saat penulisan cout dan cin-nya. Lalu di sini ada void bubble sort, di mana di sini parameter dan deklarasi int r array sebagai integer, parameter yang merujuk ke array yang akan diurutkan, dan n sebagai integer juga yang menyatakan jumlah elemen dalam array. Lalu di sini ada looping luar. Looping ini berjalan dari i sampai 0 hingga i kurang dari n-1. Tujuannya adalah untuk melakukan n-1 iterasi pengurutan. Setelah setiap iterasi, elemen terbesar dari bagian yang belum diurutkan akan ditempatkan pada posisi yang benar di akhir array. Lalu selanjutnya ada looping dalam. Di sini bertujuan untuk membandingkan dan menukar elemen-elemen yang berdekatan. Batas atas dari loop ini yaitu si n-1 berkurang setiap iterasi karena elemen terbesar sudah ditempatkan di posisi yang benar. Lalu di sini ada pengkondisian yaitu if. Jadi if R lebih besar dari array J tambah 1 ini, ngecek apakah elemen saat ini lebih besar dari elemen berikutnya. Jika iya, maka kedua elemen tersebut tukar. Lalu di sini ada deklarasikan temp sebagai int, dan temp ini array J. Lalu di sini array J itu sama dengan array J tambah 1 dan array J tambah 1 untuk dijadikan temp. Ini untuk menswap variabel atau elemen. Selanjutnya ada selection sort. Baik, selanjutnya terdapat void selection sort yang di dalam terdapat integer ARR, yaitu parameter yang merujuk ke array yang akan diurutkan. Dan ada integer n, yaitu parameter yang menyatakan jumlah elemen dalam array. Selanjutnya ada perulangan for in i sama dengan 0, i kurang dari n, min 1, i plus plus. Looping ini akan berjalan dari i sama dengan 0 hingga i kurang dari n minus 1. Setiap iterasi dari looping keluar akan menemukan elemen terkecil dari bagian array yang belum diurutkan dan menempatkannya di posisi yang benar. Selanjutnya terdapat integer min index sama dengan i. Pada awal setiap iterasi loop keluar, min index diinisialisasi dengan nilai i, yang berarti elemen pertama dari bagian yang belum diurutkan diasumsikan sebagai elemen terkecil. Selanjutnya looping kedua yaitu for in j sama dengan i plus 1, j kurang dari n, j plus plus. Looping ini berjalan dari j sama dengan i plus 1 hingga j kurang dari n. Tujuannya adalah untuk mencari elemen terkecil di bagian array yang belum diurutkan. Selanjutnya ada kondisi if arrj kurang dari arr min index, yaitu mengecek apakah elemen saat ini rj lebih kecil dari elemen terkecil yang telah ditemukan sejauh ini, r min index. Jika ya, maka min index diperbarui menjadi j. Selanjutnya ada in temp sama dengan arri.
yaitu menyimpan nilai elemen pertama dari bagian yang belum diurutkan ke variabel sementara temp. RI sama dengan R min index. Mengganti nilai elemen pertama dengan nilai elemen terkecil yang ditemukan. R min index sama dengan temp, yaitu mengganti nilai elemen terkecil dengan nilai dari variabel sementara. Selanjutnya, void extend sort. Baik, selanjutnya ada void exchange sort. Terdapat dua integer yaitu R dan N. Integer R adalah parameter yang merujuk ke array yang akan diurutkan, dan integer N parameter yang menyatakan jumlah elemen dalam array. Terdapat looping luar, yaitu for pertama, for in I sama dengan 0, I lebih kecil dari N min 1, I plus plus. Looping ini berjalan dari I sama dengan 0 hingga I lebih kecil dari N min 1. Setiap iterasi dari loop luar menetapkan elemen pada posisi I dan memastikan bahwa elemen tersebut lebih kecil atau sama dengan elemen setelahnya. Selanjutnya ada looping dalam, for kedua, for in J sama dengan I plus 1, J lebih kecil dari N, J plus plus. Looping ini berjalan dari J sama dengan I plus 1 hingga J lebih kecil dari N. Tujuannya adalah untuk membandingkan elemen I dengan semua elemen setelahnya dalam array. Kondisi if dan penukaran, if array I lebih kecil dari RJ, mengecek apakah elemen saat ini RI lebih besar dari elemen berikutnya, array J. Jika ya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Intemp sama dengan RI menyimpan nilai elemen saat ini RI ke variabel sementara temp. Selanjutnya ada RI sama dengan RJ mengganti nilai elemen saat ini dengan nilai elemen berikutnya RJ. Selanjutnya ada RJ sama dengan temp, yaitu mengganti nilai elemen berikutnya dengan nilai variabel sementara temp. Dalam setiap iterasi dari loop luar, loop dalam akan membandingkan elemen pada indeks I dengan semua elemen setelahnya. Itu J. Jika ditemukan elemen yang lebih kecil dari elemen pada indeks I, elemen tersebut ditukar. Setelah setiap iterasi dari loop luar, elemen pada indeks I akan berada di posisi yang benar dalam urutan. Proses ini berulang hingga seluruh array terurut. Jadi ada print array. In array yaitu parameter yang merujuk ke array yang elemen-elemennya akan dicetak. Ini ada integer n, yaitu parameter yang menyatakan jumlah elemen dalam array looping. For in I sama dengan 0, I lebih kecil dari n, I plus plus. Looping ini berjalan dari I sama dengan 0 hingga I kurang dari n. Tujuannya adalah untuk mengakses setiap elemen dalam array satu persatu. Jadi ada mencetak elemen array, cout RI. Setiap iterasi dari loop mencetak elemen array pada indeks I diikuti oleh spasi. Hal ini memastikan bahwa elemen-elemen array dicetak secara berurutan dalam satu baris dengan spasi di antara mereka. Ada baris baru cout NDL. Setelah loop selesai mencetak semua elemen array, perintah ini mencetak karakter newline atau NDL untuk memulai baris baru di konsol. Ini membantu menjaga output tetap rapi dan terpisah dari output lainnya yang memungkinkan menyusul. Lanjutnya ada menu. Selanjutnya terdapat void pilih menu. In R parameter yang merujuk ke array yang akan diurutkan. Dan in N, integer N, yaitu parameter yang menyatakan jumlah elemen dalam array. Jadi terdapat integer choice. Selanjutnya pada baris ke-58 sampai dengan 64, yaitu perintah untuk menampilkan menu. Menu yang pertama yaitu bubble sort, kedua selection sort, dan yang ketiga adalah exchange sort. Dan meminta input pengguna terkait pilihan yang akan dipilih dan akan disimpan ke dalam variabel choice. Selanjutnya terdapat switch case. Switch case berfungsi untuk memilih blok kode berdasarkan nilai choice. Apabila pengguna memilih case 1, maka fungsi bubble sort dipanggil untuk mengurutkan array. Apabila pengguna
menginputkan 2, maka fungsi selection sort dipanggil untuk mengurutkan array. Dan ketiga yaitu berfungsi untuk memanggil fungsi extend sort untuk mengurutkan array. Selanjutnya default yaitu menampilkan pilihan tidak valid apabila pengguna menginputkan angka yang salah. Selanjutnya di sini ada fungsi utamanya yaitu int main. Di mana di sini mendeklarasikan variabel n sebagai integer dan opsi sebagai char atau karakter. Di sini n akan menyimpan jumlah elemen dalam array. Lalu selanjutnya di sini ada loop atau pengulangan do while, di mana program do while ini digunakan untuk melakukan pengulangan jika diberi perintah oleh user atau pengguna. Lalu di sini dalam fungsi utama do while ini ada cout masukkan jumlah elemen array untuk memasukkan berapa sih yang kita mau di berapa array atau berapa elemen yang akan kita urutkan. Lalu selanjutnya di sini ada sin n, maksudnya di sini user akan diminta memasukkan si tadi elemen array dan digolongkan sebagai integer. Lalu di sini ada integer array index n, deklarasi array r dengan ukuran n. Lalu di sini ada cout masukkan elemen array. Lalu di sini ada loop for, looping untuk membaca n elemen dari pengguna dan menyimpannya dalam array r. Lalu di sini ada menampilkan si pilih menu yang switch case tadi dan juga print array, dan ini tidak bisa ditukar. Print array dulu lalu pilih menu, karena jika di run nanti akan error. Jadi yang benar itu menu dulu lalu print array. Lalu di sini di akhir dari fungsi ini akan user diminta untuk ketik y atau n untuk melanjutkan pengurutan atau n untuk berhenti. Dan di sini while bila opsi di insert y akan melakukan pengulangan, dan opsi y besar akan melakukan pengulangan juga. Selain y besar dan y kecil akan memberhentikan program. Lalu di sini ada cout inl untuk new line atau membuat garis baru. Kita coba run. Lalu di sini masukkan jumlah elemen array, contohnya 5. Dari indeks ke 0, kita coba masukkan 9. Indeks ke 1 masukkan 2, lalu 5, lalu 1, lalu 6. Lalu di sini ada menu yang tadi, kita akan coba melakukan bubble sort terlebih dahulu. Dan hasilnya itu sudah diurutkan seperti yang seharusnya diurutkan. Lalu di sini coba jalankan lagi, klik Y. Dan di sini masukkan jumlah elemen array, contohnya 5 lagi. Dan di sini coba random number aja. Dan di sini selection sort. Dan sudah terurut lagi ya. Dan di sini coba ketik Y besar. Dan bisa dilihat ini mengulang lagi programnya. Di sini masukkan misalnya 7 elemen array, di mana di sini array ke 0-nya random saja. Menu, lalu yang terakhir exchange sort, dan di sini sudah terurut yang berjumlah 7 array. Lalu di sini apakah Anda ingin mengurutkan array lainnya? Coba klik N, dan di sini akan memberhentikan program sorting. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan.
Mohon maaf bila ada kekurangan saat menyampaikan materi pada saat presentasi. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.